Shalom, apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus? Saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Allah kita. Karena Allah kita Allah yang ajaib, yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan ini. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang saya berada di kaki Bukit Kelam di Kota Sintang. Ya, tepatnya saya berada di sekitar pokok pohon durian ya. Sekarang ini lagi musim durian di Kota Sintang ya. Dan di situ di belakang saya ada keluarga yang menunggu durian jatuh. Mereka buat pondok-pondok seperti itu ya. Nah, kita akan belajar firman Tuhan, prinsip rohani dari buah durian ya. Yang pertama kita akan belajar bahwa buah durian itu mengajarkan kepada kita satu prinsip bahwa menjadi semakin baik itu memerlukan sebuah proses ya. Kita baca firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 4 ya. Di sana dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan yang kita jalani ini, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tidak terjadi dengan instan ya. Ada tahapan-tahapan, ada proses yang perlu kita jalani. Seperti durian ya, saya membawa durian ya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik durian ini ya. Nah, ketika durian ini masih muda, sulit sekali kita untuk bisa membuka buah durian ini ya. Perlu kerja keras ya. Tapi ketika pada masanya, ketika durian ini sudah tua dan sudah mulai masak ya, tidak terlalu sulit untuk membuka buah durian ini ya. Bahkan di bawah ini kadang-kadang kalau sudah masanya udah tua ya, dia akan membelah sendiri ya. Karena udah waktunya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah sebuah proses Bapak Ibu. Tidak terjadi secara instan ya. Kalau kita ingin membangun kehidupan iman ya, perlu ada tahapan-tahapan. Kadang-kadang kita jatuh, kadang bangun ya. Tapi kita mari maju terus bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita membangun sebuah cita-cita. Ketika kita jalani dengan proses pergumulan, proses kerja keras, perlu waktu yang panjang, maka potensi-potensi untuk berhasil itu sangat besar. Dan biasanya orang yang mengejar sebuah cita-cita dengan sebuah proses yang panjang, dengan proses perjuangan yang sangat berat, orang itu akan menghargai hasilnya dan ada sikap untuk mengucap syukur. Sebaliknya, ketika orang itu mendapatkan sesuatu dengan cara instan, dengan cara gampang-gampang, sulit untuk bersyukur ya, karena gampang Bapak Ibu. Nah, kita belajar, jadi mari kita ketika mengalami kehidupan ini, mari kita sadar bahwa Tuhan sedang memproses kehidupan kita ya. Iman kita ya, masa depan kita ya, jalani proses itu bersama dengan Tuhan. Dan pada masanya nanti ketika kita berhasil, maka kita akan dipenuhi dengan rasa syukur, bangga karena kita dapatkan sebuah perjuangan yang sangat berat ya. Itu yang pertama, menjadi semakin baik itu perlu sebuah proses. Yang kedua, dari durian kita belajar, pelajaran rohani yang kedua, bahwa persoalan merupakan bagian kehidupan orang percaya. Kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Di sana dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari durian kita belajar bahwa persoalan itu merupakan bagian kehidupan manusia.
Kita lihat durian ini kembali ya. Ya. Durian ini ya dari luar memang berduri ya. Ya seperti ini ya. Tapi ada bagian-bagian di dalamnya. Di dalamnya kita ketika buka, di sana kita ada lihat biji. Nah, dan biji durian itu diselimuti atau dibungkus dengan daging durian. Rasanya manis, ya, baunya harum ya. Nah, kita belajar apa? Bahwa kehidupan pohon durian itu ada sebuah kesatuan ya. Ada durinya yang sakit ya. Kalau kita kena durian, kena kulit durian ya, saya pun ini hati-hati ya. Karena saya berada di bawah pohon durian ini, jangan-jangan jatuh bahaya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya kadang-kadang sakit, tapi dalamnya juga ada yang nyaman, yang enak, yang kita bisa nikmati, yang manis rasanya. Begitu juga kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku ya. Persoalan-persoalan itu adalah sebuah dinamika, bagian kehidupan kita. Bahkan Paulus menjelaskan dalam nas yang kita baca tadi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah biasa. Itu bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, bagaimana sikap kita ketika persoalan datang dalam hidup kita, mungkin persoalan ekonomi, sakit penyakit, ya seperti yang sedang kita alami sekarang ini, kita sedang berada dalam sebuah suasana pandemi, Bapak Ibu. Nah, mari kita punya sikap positif ya. Sikap positifnya adalah mari kita belajar persoalan itu sedang mendewasakan kehidupan kita, semakin dewasa secara rohani. Yang berikutnya, mari kita punya keyakinan, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita sebagai anak-anaknya ketika menghadapi persoalan. Maka dijelaskan tadi dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13 tadi, pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan jalan keluar ya. Kita percaya Allah kita dalam Yesus akan berikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Jadi dari durian yang kedua kita belajar bahwa kehidupan atau persoalan atau masalah dalam hidup kita sebagai orang percaya bagian dari kehidupan kita. Sebagai bentuk Tuhan sedang mendewasakan kehidupan kita. Dan mari kita percaya Allah tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Yang ketiga, dari durian pelajaran rohani yang ketiga adalah kualitas hidup bukan ditentukan secara lahiriah, tapi adalah sikap hati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita dikatakan berkualitas, bermutu, itu bukan ditentukan pada penampilan lahiriah kita. Mungkin cakep, mungkin cantik, atau mungkin ganteng, gagah. Ya, itu bukan jaminan hidup yang berkualitas di mata Tuhan tentunya. Nah, kita lihat nasnya di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 70. Bagian B di sana dikatakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kadang-kadang kita terkecoh dengan penampilan lahiriah, tapi Tuhan menilai kehidupan yang berkualitas adalah kehidupan sikap hati kita di hadapan Tuhan, kepribadian kita, kepribadian hidup yang benar, ada sifat-sifat ilahi, itu adalah sebuah kehidupan yang berkualitas, Bapak Ibu. Maka ada seorang berkata ya, ukuran tubuhmu penting. Ya, kita gagah, kita sehat penting. Ukuran otakmu atau kepandaian sangat penting. Penting kita jadi orang pintar, belajar baik-baik ya. Ukuran hatimu teramat sangat penting. Mari kita membangun kehidupan hati yang benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan ya, durian Bapak Ibu ya, dari luar ya kelihatannya ya, saya ambil lagi ya. Ya kelihatannya tidak menarik ya. Ya banyak duri, sakit kalau kita kena ya. Ya bentuknya pun tidak bagus ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, durian ini luar biasa ya. Ada orang berkata bahwa ini rajanya buah ya. Nah, di Kalimantan ini banyak macam durian ya, banyak ragamnya durian. Nah, ini kata banyak orang bilang rajanya buah ya. Nah, kelihatan tidak bagus ya, tapi Bapak Ibu Saudaraku, isinya ketika dibuka harum baunya ya,
manis rasanya, dan nyaman ketika kita nikmati. Nah, demikian juga kita belajar dari durian. Kehidupan yang berkualitas itu bukan ditentukan pada penampilan lahiriah, tapi sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar prinsip rohani tentang buah durian. Yang pertama kita belajar menjadi semakin baik itu perlu sebuah proses. Mari Bapak Ibu, ketika kita mengalami kejatuhan dalam kehidupan iman atau kegagalan di dalam kita mengejar cita-cita, ayo kita sedang mengalami proses. Mari kita terus berjalan maju ya. Yang kedua, kita belajar bahwa persoalan itu adalah bagian kehidupan orang percaya. Di sana Tuhan mau mendewasakan hidup kita dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan yang ketiga tadi kita belajar dari durian bahwa kualitas hidup bukan ditentukan penampilan lahiriah, tapi sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Dari buah durian kami belajar prinsip-prinsip rohani yang penting dalam kehidupan iman kami sebagai orang percaya. Terpuji buat nama-Mu, berkati kehidupan kami semakin bertumbuh dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita. Amin.